Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kembali saya ingin menyampaikan kebenaran firman Allah yang saya angkat satu tema, yaitu belajar dari kisah sukses Ishak. Ayat yang akan saya baca di dalam kitab Kejadian pasal 26 ayat 12 dan 13. Demikian dikatakan, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Tokoh kali ini yaitu Ishak. Saudara-saudara, tanah di mana Ishak menabur adalah tempat yang bukan merupakan milik Ishak sendiri. Tingkat pelipat gandaan dari hasil yang diperoleh pada zaman itu juga bervariasi, mulai dari 30, 60 kali lipat sampai 100 kali lipat. Hasil 60 kali lipat adalah hasil yang sangat bagus dan biasa terjadi pada masa itu. Tetapi hasil 100 kali lipat merupakan sesuatu yang jarang terjadi, walaupun di tengah masa kelaparan Ishak tetap menabur dan Ishak diberkati Tuhan. Demikian ayat yang akan saya bacakan di dalam pasal yang ke-26 ayat 12 dan 13. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ya, saya ulang lagi karena untuk kita melihat tentang tokoh Ishak ini, bagaimana di dalam dia hidup di tengah-tengah situasi yang tidak memungkinkan untuk mendapatkan berkat sampai 100 kali lipat. Di sini saudara-saudara, kita melihat apa rahasia atau kunci keberhasilan dari Ishak ini. Yang pertama yaitu di dalam ayat 2 kita akan melihat, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Saudara-saudara, di dalam poin yang pertama ini kita melihat perintah daripada Tuhan, yaitu janganlah pergi ke Mesir. Tuhan melarang Ishak pergi ke Mesir, meskipun dalam masa kelaparan. Mesir berbicara mengenai hal-hal duniawi. Jangan sekali-kali kembali ke kebiasaan lama, walaupun sedang berada di tengah-tengah masalah. Kita akan membaca di dalam Galatia 5 ayat 19 dan 21 yang menggambarkan tentang kondisi daripada kehidupan duniawi. Demikian dikatakan, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, ini saudara-saudara, kita melihat ungkapan daripada firman Allah tentang kondisi daripada kehidupan duniawi, sehingga Tuhan melarang Ishak untuk pergi ke Mesir, meskipun di tengah-tengah kelaparan, supaya di dalamnya kita melihat yaitu hal-hal yang tidak boleh
kehidupan orang-orang percaya kepada kehidupan yang lama atau kebiasaan yang lama, walaupun sedang berada di tengah-tengah masalah. Justru kita akan banyak yaitu memahami tentang firman Allah yang tercantum di dalam Filipi 4 ayat yang ke-8 mengarahkan bagi kita bersama, yaitu demikian dikatakan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, ini saudara-saudara hal-hal yang anjuran daripada firman Allah, bahkan perintah daripada firman Allah untuk kita senantiasa berpikir positif, untuk memikirkan hal-hal yang baik. Dan pada poin yang kedua kita melihat apa yang diperintahkan oleh Tuhan, yaitu di dalam ayat yang ketiga. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Nah, ini saudara-saudara, anjuran daripada Allah bagi Ishak pada masa kelaparan seperti itu, justru Allah memerintahkan supaya Ishak tetap tinggal sebagai orang asing. Tuhan sedang melatih Ishak. Tuhan sengaja membawa Ishak ke negeri asing yang berbahaya, yang bisa membunuhnya, untuk membuktikan pertolongan Tuhan dengan segala perlindungannya. Nah, saudara-saudara, kondisi daripada Ishak pada saat menghadapi seperti ini, masalah seperti ini, Ishak tidak lari dari masalah. Karena dia tahu akan ada pertolongan Tuhan. Itu menjadi prinsip daripada orang-orang percaya bagi firman Allah yang tercantum di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 yang mengatakan demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, ini saudara-saudara, supaya di dalam pandangan-pandangan iman yang terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya menghadapi masalah, menghadapi pencobaan, itu firman Allah sudah mengingatkan itu tidak melebihi kekuatan manusia. Karena apa? Allah setia di dalam memberikan pertolongan-pertolongan kepada orang-orang percaya yang berharap kepadanya. Dan di dalam poin yang ketiga kita melihat di dalam ayat yang ke-6, jadi tinggallah Ishak di Gerar. Nah, di sini kita melihat di dalam ayat yang ke-6 yang mengatakan supaya Ishak itu tinggal di Gerar. Ishak tidak meninggalkan tanah Gerar, walaupun di tempat tersebut sedang terjadi kelaparan. Saudara-saudara, kata Gerar dalam bahasa Ibrani yaitu garar, artinya dihancurkan atau digergaji. Apapun yang terjadi dengan dirinya, mau dihancurkan, mau dibunuh sekalipun, Ishak tidak takut. Bagi Ishak yang terpenting adalah ketaatan. Sama seperti Abraham yang taat kepada firman Allah, demikian juga Ishak melakukan hal yang sama. Saudara-saudara, kita melihat bagaimana Abraham disebut sebagai bapak orang percaya. Masalah-masalah yang dihadapinya secara manusia sangat sulit. Bahkan tantangan di dalam iman pun sangat berat sebagai manusia. Jadi di dalam hal ini Ishak memiliki iman yang sama dengan ayahnya yaitu Abraham, yaitu tentang ketaatan kepada firman. Nah, saudara-saudara, pada akhirnya Ishak pun diberkati oleh Tuhan. Dan kamu saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. Demikian dikatakan di dalam Galatia 4 ayat yang ke-28.
Dan kamu saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak, adalah anak-anak janji. Nah saudara-saudara, kita pun memperoleh kesempatan sebagaimana Ishak, sama sebagai anak-anak janji, anak-anak yang diberi atau mendapatkan janji-janji daripada Allah yang diberikan kepada Abraham. Kita di dalam Kristus Yesus berhak menerima janji itu. Nah ini saudara-saudara, hal-hal yang bisa kita terima di dalam kehidupan kita. Nah kesuksesan daripada Ishak inilah sebagai teladan di dalam kehidupan orang percaya. Yang terpenting di dalam kehidupannya, dia taat kepada perintah daripada Allah melalui firman-Nya. Ketaatan inilah saudara-saudara yang harus kita bina di dalam kehidupan kita, supaya kita dapat yaitu memperoleh hal yang sama tentang berkat-berkat Allah yang murni di dalam kehidupan kita. Saya akan sampaikan kesimpulannya saudara-saudara apa yang saya sampaikan pada pemberitaan firman ini. Yang pertama adalah supaya kita dapat memahaminya dengan baik. Yang pertama, Tuhan menjanjikan berkat 100 kali lipat. Berkat yang dimaksudkan adalah apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Dan yang kedua, kita melihat caranya adalah tinggalkan kebiasaan lama. Hiduplah di dalam Kristus, jangan lari dari masalah yang ada. Taat dan percaya pada firman-Nya. Amin. Puji Tuhan. Demikian saudara-saudara pemberitaan firman Allah pada hari ini, supaya kita dapat memahami dengan baik untuk memperoleh berkat-berkat daripada Tuhan dalam penyertaan bagi orang-orang yang percaya di dalam Dia. Sebelum saya mengakhirinya, saya akan mengajak untuk yaitu berdoa bagi kita bersama, bagi saudara-saudara pemirsa dimanapun berada, supaya kita memiliki iman yang tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus dan memperoleh berkat yang Tuhan janjikan bagi anak-anak-Nya. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kembali kami naikkan ucapan syukur dan terima kasih. Berkat kemurahan dan anugerah daripada Tuhan bagi kami pada hari ini, yaitu tentang bagaimana firman yang mengajarkan kehidupan di dalam iman yang tertuju kepada Tuhan, sebagaimana Ishak meskipun hidup di tengah-tengah yaitu kondisi kelaparan, kekeringan, namun justru Ishak tetap menabur dalam ketaatan. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau memberikan kekuatan bagi kami bersama orang-orang yang berharap di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk memperoleh hal-hal yang sama, sebagaimana disebutkan bahwa kami semua adalah anak-anak janji sebagaimana Ishak. Terima kasih Bapa di dalam surga. Biarlah pada saat siang hari ini kami pun berdoa bagi saudara-saudara kami dimanapun berada, supaya senantiasa seluruh kehidupannya terpelihara dengan baik dalam pimpinan Tuhan. Engkau memberkati apa saja yang menjadi pekerjaan dan usahanya masing-masing. Demikian juga yang menghadapi masalah baik sakit penyakit, Tuhan menjamah dan menyembuhkannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuh. Dan juga masalah-masalah yang ada, Tuhan memberi jalan keluar. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Biarlah sepanjang hari ini ataupun hari-hari mendatang kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam pimpinan dan kuasa Allah dengan segala perlindungan Tuhan. Kami mengalaskan semua doa kami ini. Oleh sebab itu saudara-saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa, damai sejahtera, sukacita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, mulai saat siang hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Ucapan berkat ini kami naikkan dengan penuh ucapan syukur di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.